Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Lulu. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi tradisional dan teknologi modern untuk memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan kita. Minggu lalu kita sudah belajar ya apa itu sumber daya alam. Masih ingat? Alhamdulillah masih ingat. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Halo anak-anak hebat kelas 4. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lulu. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi di Indonesia, khususnya teknologi tradisional dan teknologi modern. Selain itu, kita juga akan membandingkan teknologi tradisional dan teknologi modern yang dipakai oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan kita tentang teknologi tradisional dan teknologi modern, akan lebih baiknya lagi kalau kita belajar apa sih itu teknologi? Mari kita simak. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, jadi teknologi di sini itu membantu pekerjaan manusia yang sulit menjadi lebih mudah. Selain itu, hari ini kita juga akan belajar tentang perkembangan teknologi yang jelas itu akan mempermudah pekerjaan manusia atau menunjang sumber daya alam di lingkungan kita. Untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, nah, ada beberapa teknologi yang dapat menunjangnya. Ada yang masih ingat apa sih itu sumber daya alam? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa itu siapa? Yap, betul sekali. Sumber daya alam adalah semua yang ada atau berasal dari alam atau di lingkungan sekitar kita. Nah, teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam ada beberapa manfaatnya dan dibagi menjadi beberapa tempat. Salah satunya adalah teknologi untuk sumber daya alam pertanian. Yang kedua, teknologi untuk sumber daya alam laut atau perikanan. Dan yang ketiga adalah teknologi untuk sumber daya alam tambang. Nah, itulah beberapa perkembangan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah mengenal namanya teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam kita. Akan tetapi, teknologi yang dipakai oleh masyarakat kita termasuk teknologi tradisional. Nah, dengan perkembangan waktu, ada teknologi modern yang mampu membantu kita untuk memanfaatkan teknologi sumber daya alam menjadi lebih baik lagi. Mari kita lanjut pembahasan berikutnya. Pembahasan yang pertama yakni tentang pertanian. Kira-kira kalau kita membahas tentang pertanian, apa ya yang ada di benak kita? Ya, petani. Nah, salah satu aktivitas petani yakni untuk membajak sawah. Nah, petani juga memerlukan beberapa teknologi untuk membajak sawahnya. Pada gambar yang pertama ini, yakni petani masih menggunakan teknologi tradisional. Kenapa kok disebut sebagai teknologi tradisional? Karena alat yang digunakan masih sangat sederhana, yakni menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Sedangkan pada gambar yang di sebelahnya, petani tersebut sudah menggunakan alat yang sudah modern. Nah, yakni menggunakan mesin traktor untuk membajak sawahnya. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita sudah melihat bahwa kedua petani
petani menggunakan alat yang berbeda untuk membajak sawahnya. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang perbandingan menggunakan dua alat tersebut, yakni alat tradisional dan alat modern. Selain itu, kita juga belajar tentang dampak yang dihasilkan dari kedua alat tersebut. Yang pertama, ketika petani menggunakan alat tradisional, beberapa alat yang digunakan petani biasanya menggunakan cangkul atau binatang ternak seperti kerbau dan sapi. Selanjutnya, jika petani menggunakan alat tradisional, maka petani akan menggunakan tenaga manusia secara penuh. Kemudian, jika petani menggunakan alat tradisional, ada beberapa manfaatnya, yakni tanah menjadi lebih gembur dan subur. Selanjutnya, ketika petani menggunakan alat tradisional, maka menjadi ramah lingkungan. Selanjutnya, ketika petani menggunakan alat modern, ada beberapa perbandingannya dengan alat tradisional. Alat modern tersebut salah satunya menggunakan traktor dan semacamnya. Selain itu, perbandingan ketika menggunakan alat modern, pekerjaan selesai lebih cepat. Kemudian, mudah digunakan dan praktis, dan hasil tanah lebih baik. Selain itu, mengurangi biaya produksi dan menghasilkan panen bermutu tinggi. Nah, itulah beberapa perbandingan dan dampaknya ketika petani menggunakan alat tradisional dan alat modern ketika sedang membajak sawah. Kita masuk kepada bab sumber daya alam perikanan. Nah, pada sumber daya alam perikanan ada beberapa teknologi yang dapat digunakan oleh para nelayan kita. Nah, pada gambar yang di sebelah sini, nelayan masih menggunakan alat tradisional. Seperti yang ada di gambar, nelayan menggunakan perahu kecil dengan alat pelengkapnya yakni jaring. Nah, pada teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam, yang pertama menggunakan mesin bertenaga angin. Yang kedua, menggunakan bahan bakar biodiesel. Nah, pada nelayan yang berikutnya, yang pada gambar tersebut sudah menggunakan alat atau teknologi modern. Terlihat pada gambar berikut, para nelayan sudah menggunakan kapal, kemudian menggunakan jaring yang sangat besar. Nah, selain itu, biasanya para nelayan yang menggunakan kapal menggunakan alat bom untuk menangkap ikan. Nah, pada teknologi modern yang dilakukan pada nelayan di gambar tersebut, biasanya penggunaannya bahan bakar perahu bermesin menyebabkan limbah di laut, sehingga mengganggu ekosistem laut. Yang kedua, penggunaan alat peledak dalam menangkap ikan menyebabkan terumbu karang rusak dan membunuh ikan-ikan kecil. Yang ketiga, bekas zat kimia dari bom ikan menyebabkan pencemaran air. Nah, selanjutnya mari kita simak perbandingan dari alat tradisional dan alat modern yang digunakan oleh para nelayan. Di sini, Ustazah punya diagram Venn perbandingan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Tetapi sebelum kita membahas mengenai perbandingannya, ada persamaan dari kedua teknologi modern dan tradisional. Yang pertama, teknologi tersebut sama-sama digunakan untuk menangkap ikan. Yang kedua, sama-sama menggunakan jaring. Dan yang ketiga, sama-sama menghadapi badai dan ombak. Untuk perbandingan nelayan tradisional, nah peralatannya masih menggunakan sampan. Kemudian ketika menangkap ikan, nelayan tradisional memilih di daerah pantai. Dan yang ketiga, masih menggunakan tenaga angin dan tanpa menggunakan radar.
Sedangkan nelayan modern sudah menggunakan kapal, sama seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Lulu sebelumnya ya, bahwa nelayan modern sudah menggunakan kapal, kemudian ketika menangkap ikan sampai ke tengah laut dan sudah menggunakan tenaga mesin dan menggunakan radar. Nah, itulah beberapa pembahasan ketika teknologi tradisional dan teknologi modern untuk memanfaatkan sumber daya alam, laut atau perikanan. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, dampak dari teknologi modern yang digunakan oleh nelayan kita. Yang pertama, dari segi positif. Dari segi positif, ketika nelayan menggunakan teknologi modern, pekerjaan nelayan menjadi lebih mudah. Yang kedua, hasil tangkapan dapat lebih banyak dari sebelumnya. Sedangkan dari segi negatif, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian, banyak ikan mati karena peledak bom yang digunakan untuk menangkap ikan. Selanjutnya, karena akibat peledak untuk menangkap ikan tersebut, tempat hidup hewan laut atau terumbu karang menjadi rusak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam pertambangan. Bagi para penambang, biasanya masih menggunakan alat tradisional seperti pada gambar yang di sebelah sini, seperti sekop, linggis, palu, dan pahat. Sedangkan pada gambar yang di sebelah sini, para penambang sudah menggunakan teknologi modern seperti ekskavator dan alat bom raksasa. Nah, dari kedua alat tersebut pastinya memiliki perbandingan. Yang pertama, hasil dari pertambangan akan jauh lebih banyak jika menggunakan teknologi modern dibandingkan dengan teknologi tradisional. Akan tetapi, ada dampak yang dihasilkan ketika para penambang menggunakan teknologi modern. Nah, beberapa dampaknya, yang pertama yakni mengubah bentuk bumi. Karena kenapa kok seperti itu Ustazah? Karena ketika para penambang menggunakan bor raksasa, otomatis keadaan bumi atau tanah kita mulai bergeser. Nah, selanjutnya menyebabkan kekeringan lahan pertanian karena sumber air dikuasai oleh perusahaan tambang dan juga berpengaruh ke debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan. Yang ketiga, pencemaran terhadap aliran sungai, baik karena sedimen maupun limbah beracun. Yang keempat, struktur tanah menjadi labil dan bisa menyebabkan terjadinya longsor. Yang kelima, berkurangnya areal resapan air juga bisa menyebabkan banjir pada saat musim penghujan. Dan yang keenam, menyisakan lahan kritis pasca perusahaan tambang selesai beroperasi. Nah, itulah pembahasan kita kali ini terkait perbandingan alat tradisional dan alat modern yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, di sini Ustazah mengajak kalian untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Yang pertama, yakni melakukan reboisasi. Nah, reboisasi ini menjadi salah satu pengelolaan sumber daya alam dengan bijak untuk sumber daya alam air maupun hutan. Yang kedua, membatasi jumlah tangkapan ikan dan melarang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia untuk menangkap ikan. Nah, pastinya ini adalah salah satu cara bijak kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Yang keempat, yakni melakukan penghematan pemakaian bahan-bahan tambang
Yang kelima, mencari bahan pengganti yang sama kegunaannya dengan bahan tambang tersebut. Yang keenam, pemanfaatan lahan sesuai fungsinya. Yang ketujuh, setiap industri wajib mengelola limbah menjadi limbah yang netral dan tidak berbahaya terhadap lingkungan. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak hebat kelas 4 karena sudah semangat belajar. Tetap semangat ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.